Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan strategi promosi, di mana strategi promosi ini merupakan suatu rencana ataupun pendekatan yang digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan, dan untuk memasarkan produk, layanan ataupun brand kepada target pasar yang dituju. Ini adalah strategi promosi. Strategi promosi itu sendiri dalam aplikasinya dalam dunia usaha dan dunia industri sangat beragam dalam pelaksanaannya. Misalnya saja kita sering menemui strategi promosi, diantaranya yang pertama itu melalui iklan, di mana iklan yang baik itu melibatkan pemberian pesan-pesan promosi melalui berbagai media. Misalnya saja media televisi, kemudian ada juga media sosial, ataupun juga melalui media radio, bisa pula dengan surat kabar, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu dalam rangka mencapai khalayak yang lebih luas. Ini adalah contoh strategi promosi yang pertama melalui iklan. Kemudian yang kedua adalah melalui hubungan pelanggan, di mana dalam hubungan pelanggan ini di dalamnya melibatkan interaksi dengan pelanggan secara berkelanjutan melalui dukungan pelanggan, melalui umpan balik, ataupun melalui berbagai program keanggotaan untuk membangun suatu hubungan dalam jangka panjang. Dan ini utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini adalah contoh strategi promosi yang kedua, melalui hubungan pelanggan. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui penjualan langsung, di mana di dalam strategi promosi penjualan langsung ini melibatkan interaksi secara langsung antara perusahaan dengan konsumen. Seperti misalnya dalam bentuk penjualan tatap muka, kemudian juga melalui kontak telepon, atau bisa juga melalui pameran dagang dan sebagainya. Ini masih tergolong dalam strategi promosi penjualan langsung. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu penempatan produk, di mana dalam strategi ini atau strategi penempatan produk ini melibatkan suatu penempatan produk ataupun merek di dalam misalnya film, atau di acara televisi, atau di event-event olahraga, dan sebagainya. Yang mana kesemuanya ini
dalam rangka meningkatkan kesadaran merek kita. Ini adalah penempatan produk. Kemudian yang kelima, yaitu melalui promosi penjualan. Yang mana dalam aktivitas promosi penjualan ini melibatkan penggunaan insentif ataupun penawaran khusus dalam rangka mendorong pembelian ataupun pembelian ulang, seperti diskon, kemudian ada pemberian kupon, ada pemberian hadiah gratis, kemudian ada juga program loyalitas dan sebagainya. Ini adalah masuk dalam kualifikasi promosi penjualan. Kemudian yang keenam itu adalah pemasaran konten, di mana dalam pemasaran konten ini di dalamnya melibatkan pembuatan dan berbagi konten yang bermanfaat sekaligus relevan untuk menarik minat maupun perhatian dari konsumen potensial, seperti misalnya dalam blog, kemudian dalam bentuk infografis, ataupun dalam bentuk artikel maupun video, dan sebagainya. Ini adalah pemasaran konten. Kemudian yang ketujuh itu ada strategi promosi dengan metode hubungan masyarakat. Yang mana untuk metode hubungan masyarakat ini melibatkan berbagai upaya untuk membangun dan juga mempertahankan hubungan yang baik dengan media, dengan masyarakat, ataupun publik secara umum melalui berbagai kegiatan. Seperti misalnya kegiatan peluncuran produk. Kemudian ada kegiatan berupa penggunaan media sosial ataupun kegiatan berupa penyelenggaraan berbagai event. Itu tadi beberapa aplikasi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha di dalam melaksanakan strategi promosi yang tentunya dalam prakteknya harus disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing entitas bisnis ataupun perusahaan. Selanjutnya kita bergerak ke depan lagi, yaitu tentang tujuan dari dilakukannya aktivitas promosi ini. Promosi itu memiliki beberapa tujuan yang hendak diraih oleh para pelaku usaha. Di antara beberapa tujuan tersebut, yang pertama itu adalah dalam rangka meningkatkan brand awareness. Di mana dalam meningkatkan brand awareness ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness perusahaan, yang mana perusahaan akan dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarah kepada pengenalan yang lebih baik sekaligus memperluas pangsa pasar. Ini adalah tujuan yang pertama dari dilakukannya aktivitas promosi, meningkatkan brand awareness. Lantas, tujuan yang kedua dari dilakukannya suatu kegiatan promosi yaitu untuk mengedukasi konsumen. Yang mana strategi untuk mengedukasi konsumen ini bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi konsumen tentang beberapa hal. Misalnya saja
tentang fitur dari produk yang kita pasarkan. Kemudian juga tentang layanan baru yang bisa kita tawarkan kepada customer kita. Atau juga tentang manfaat dari produk-produk yang kita luncurkan. Atau bisa juga tentang penggunaan produk yang kita luncurkan itu sendiri. Dan dengan menyampaikan berbagai informasi yang bersifat relevan sekaligus berharga ini, maka perusahaan itu akan dapat membantu konsumen dalam mengambil suatu sikap keputusan yang jauh lebih baik dan sekaligus meningkatkan pemahaman dari customer kita tentang nilai yang kita tawarkan atas produk-produk kita. Ini adalah tujuan kedua dari kegiatan promosi, mengedukasi konsumen. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan penjualan. Ini sudah pasti. Melalui pengejawantahan berbagai strategi promosi yang tepat, maka perusahaan akan dapat mendorong konsumen untuk melakukan suatu aksi pembelian, yang mana upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan berbagai penawaran khusus. Misalnya dengan memberikan hadiah atau dengan memberikan diskon. Nah, ini kerap kali terjadi untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, tujuan yang keempat dari dilakukannya aktivitas promosi yaitu dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan program-program yang berkaitan dengan loyalitas pelanggan, misalnya saja dengan penawaran khusus atau dengan komunikasi yang bersifat berkelanjutan, maka perusahaan tentunya akan dapat membangun suatu pola hubungan untuk jangka panjang dengan pelanggannya, sehingga besar kemungkinan pula akan dapat meningkatkan retensi dari pelanggan itu dan juga mendapatkan dukungan dari mereka atas keeksisan brand-brand yang telah kita ciptakan. Ini adalah tujuan keempat. Kemudian yang kelima, yaitu bahwa strategi promosi itu ditujukan juga untuk meningkatkan pangsa pasar. Dengan memanfaatkan berbagai strategi promosi yang efektif, maka perusahaan juga akan dapat meningkatkan pangsa pasarnya dengan menarik pelanggan dari para kompetitor, atau bisa juga dengan menjangkau segmen pasar yang baru. Ini adalah tujuan kelima, meningkatkan pangsa pasar. Kemudian tujuan yang keenam, yaitu dalam rangka membangun brand image, di mana dengan memanfaatkan berbagai pesan yang relevan, maka strategi promosi yang dilangsungkan secara konsisten, maka perusahaan akan dapat membangun suatu persepsi yang diinginkan tentang brand. Misalnya saja yang berkaitan dengan kualitas, dengan inovasi,
dan juga dengan keandalan dari produk-produk yang kita tawarkan kepada customer kita. Itu adalah beberapa tujuan dari dilakukannya aktivitas berupa strategi promosi. Nah, selanjutnya, aktivitas strategi ini di dalamnya adalah strategi promosi khususnya, ada beberapa karakteristik yang melekat di dalamnya. Beberapa karakteristik itu yang pertama adalah bahwa strategi promosi itu bersifat terintegrasi. Yang mana strategi promosi itu haruslah terintegrasi dengan berbagai elemen pemasaran lainnya. Misalnya saja berkaitan dengan produk yang kita hasilkan, kemudian juga dengan rantai distribusi yang tengah kita lakukan, maupun utamanya adalah tentang harga yang kita tetapkan atas berbagai produk-produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Ini adalah karakteristik yang pertama, sifatnya adalah terintegrasi. Kemudian yang kedua, karakteristik dari strategi promosi itu adalah bahwa segmen pasar yang ditargetkan. Strategi promosi juga harus disesuaikan dengan segmen pasar yang kita bidik. Tentu ini dengan mengacu pada beberapa aspek. Misalnya ditinjau dari aspek demografis. Bisa pula kita tinjau dari aspek psikografis ataupun perilaku konsumen itu sendiri. Ini adalah yang kedua, segmen pasar yang ditargetkan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu tentang tujuan secara spesifik. Strategi promosi juga harus memiliki tujuan yang jelas sekaligus terukur. Tujuan-tujuan dari promosi yang spesifik akan membantu perusahaan dalam mengerahkan berbagai upaya promosi sekaligus untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dari promosi yang telah digencarkan. Ini adalah yang ketiga karakteristiknya. Kemudian yang keempat, karakteristiknya adalah yang berkaitan dengan pesan yang relevan. Pesan itu haruslah menekankan yang namanya manfaat. Menekankan pada aspek nilai tambah atau keunggulan dari produk-produk yang kita tawarkan. Ini yang keempat. Lantas, karakteristik dari strategi promosi yang kelima adalah pemilihan media yang tepat. Strategi promosi harus juga mempertimbangkan tentang media yang paling efektif guna mencapai target pasar yang telah ditentukan. Apakah akan menggunakan media iklan televisi? Apakah dengan menggunakan metode pemasaran konten atau melalui radio, melalui media sosial, melalui media cetak ataupun dengan media digital? Tentu kita harus memilih salah satu, salah dua, ataupun salah tiga dari opsi-opsi yang ada tersebut. Kemudian yang keenam, karakteristiknya adalah konsistensi. Di mana pesan-pesan yang konsisten ini tentu akan membantu dalam rangka membangun citra merek yang kuat, dan ini akan memperkuat pengenalan merek di mata konsumen. Ini yang keenam. Kemudian karakteristik yang ketujuh yaitu tentang evaluasi dan penyesuaian. Data penjualan. Kemudian ada juga pengakuan merek, ada tanggapan konsumen, ataupun adanya riset pasar, itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengevaluasi kinerja dari promosi yang telah kita
lakukan. Oleh karenanya, bagi siapapun kita yang bergerak dalam dunia usaha, dunia industri, maka pastikan bahwa strategi marketing kita, strategi promosi khususnya, haruslah sesuai dengan karakter dari bidang usaha yang kita geluti. Demikian pembahasan singkat kita tentang strategi promosi kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.